Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ricci Budi Muljadi dari Prodi Farmasi Angkatan 2025 dengan NIM 2025 0602 0080 dengan SID 12025 001571. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi kimia dasar konsep asam basa. Semua yang saya bahas diambil dari buku McMurray sebagai referensi. Nah, prinsip asam basa ada 3. Ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Arrhenius menjelaskan bahwa asam itu memberikan H+ di dalam air, sedangkan basa memberikan OH- di dalam air. Untuk reaksi netralisasinya, H+ ditambah OH- menjadi H2O. Selanjutnya ada Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry menjelaskan kalau asam merupakan donor H+ atau bisa dibilang proton. Sedangkan basa adalah penerima atau akseptor H+. Untuk reaksi netralisasinya merupakan perpindahan proton. Selanjutnya adalah Lewis. Lewis menjelaskan bahwa asam itu merupakan penerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan pemberi pasangan elektron. Untuk reaksi netralisasinya merupakan pembentuk ikatan kovalen terkoordinasi. Nah, kekuatan asam basa ada 4. Aku beri waktu 3 detik untuk kalian menjawab. 1, 2, 3. Nah, kekuatan asam basa ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Asam kuat dan basa kuat terdisosiasi sempurna di dalam air dan membentuk elektrolit kuat. Sedangkan asam lemah dan basa lemah terdisosiasi sebagian dan membuat elektrolit lemah. Dan ada satu lagi, bernama non-elektrolit yang tidak memiliki elektrolit sama sekali dan tidak terdisosiasi. Berikut adalah tabel dari kekuatan asam basa. Di kiri ada senyawa asam dan di kanan adalah senyawa basa. Nah, apa sih yang mempengaruhi kekuatan asam dan basa? Aku beri waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Nah, yang mempengaruhi kekuatan asam basa adalah konstanta ionisasinya. Konstanta ionisasi asam untuk senyawa asam, konstanta ionisasi basa untuk senyawa basa. Ada reaksinya juga, Ka, konstanta ionisasi asam, dikali Kb, konstanta ionisasi basa, membentuk Kw, konstanta autoionisasi suatu senyawa air. Berikut adalah penerapan rumus dari konstanta ionisasi asam. Konsentrasi suatu produk dibagi konsentrasi suatu reaktan. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. Yang pertama adalah Ha bond strength, di mana Ha bond strength adalah ikatan kovalen antara atom hidrogen dengan atom A, di mana atom A adalah unsur non-logam. Bisa dilihat kalau Ha bond strength semakin mengecil, kekuatan asam semakin membesar. Selanjutnya adalah elektronegatif dari atom A. Semakin besar elektronegatif dari atom A, semakin besar juga kekuatan asamnya. Selanjutnya, elektronegatif dari atom Y. Semakin besar elektronegatif dari atom Y, semakin besar juga kekuatan asam yang ada di senyawa. Selanjutnya adalah bilangan oksidasi, di mana semakin banyak atom O. Bisa dilihat pada gambar. Dari paling kiri memiliki 1 atom O, semakin ke kanan bertambah 1 O. Semakin banyak bilangannya, semakin besar juga kekuatan asamnya. Selanjutnya, asam dan basa konjugat. Ada yang tahu nggak ya asam dan basa konjugat itu apa? Aku beri 3 detik. 1, 2, 3. Nah, asam konjugat dan basa konjugat itu berasal dari teori asam basa Bronsted-Lowry.
perlu diketahui terlebih dahulu. Asam konjugat adalah spesies yang terbentuk ketika suatu basa menerima proton atau H+. Sedangkan basa konjugat adalah spesies yang terbentuk ketika suatu asam melepaskan proton. Nah, asam dan basa konjugat itu saling berpasangan. Contoh pada reaksi HCl dengan H2O. HCl merupakan asam, sedangkan Cl- merupakan basa konjugat dari HCl. Kita lanjut ke sifat asam basa dari air. Sifat asam basa dari air ada 3. Aku beri waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama, sifatnya adalah amfiprotik, yang berarti air bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Selanjutnya adalah autoionisasi, yang dimana air bisa menghasilkan H+ ataupun OH-. Selanjutnya ada reaksi autoionisasi air, yaitu KW. Rumusnya dari H3O+ dikali OH- menjadi 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat atau suhu ruang. Nah, ada juga sifat asam basa dari garam. Yang pertama, netral, NaCl, asam, NH4Cl, dan basa, CH3COO-Na. Asam dan basa terpengaruh oleh sisi mana yang lebih kuat. Misalnya, pada asam, Cl lebih kuat karena berasal dari HCl, sedangkan basa Na lebih kuat karena berasal dari NaOH. Nah, kita lanjut ke oksida. Yang pertama ada asam, basa, dan juga amfoter. Untuk asam, oksidasi yang bereaksi dengan air membentuk asam, biasanya dari unsur non-logam. Berikut adalah contoh reaksinya. Yang kedua ada basa. Basa merupakan oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa, biasanya berunsur logam. Berikut adalah contoh reaksinya. Yang ketiga adalah amfoter, oksida yang dapat bersifat asam maupun basa, biasanya merupakan logam transisi. Nah, kita lanjut ke asam poliprotik. Apa sih asam poliprotik? Asam poliprotik itu asam yang mengandung lebih dari 1 proton yang dapat terdisosiasi. Contohnya adalah H3PO4. Berikut adalah reaksinya. Setiap reaksi mengeluarkan 1 proton, yang membuat H3PO4 mempunyai 3 reaksi. Nah, kita lanjut ke penentuan pH. Penentuan pH ada 3. Aku beri waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Jadi, untuk penentuan pH bisa menggunakan rumus-rumus ini. pH sama dengan min log H3O+, pOH sama dengan min log OH-, dan ada fun fact. Kalau pH ditambah pOH itu selalu 14. Nah, kita mencoba cari untuk pH larutan NaOH 0,001 m. Karena di sini merupakan NaOH, berarti kita harus mencari nilai OH-nya terlebih dahulu. Untuk nilai OH- bisa kita dapatkan dari Mb kali B, di mana B merupakan valensi dari NaOH. Mb merupakan 0,01 m. Dan valensinya 1. Di sini kita bisa mendapatkan kalau nilai OH- adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Kita bisa mencari pOH-nya dari sini. Dan kita masukkan ke kalkulator, dan kita akan mendapatkan hasilnya 3. Lanjut, untuk mencari pH-nya, kita perlu mengurangkan nilai 14 dengan nilai 3 menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kita mendapatkan kalau nilai pH-nya adalah 11. Nah, kita lanjut ke soal. Aku beri waktu 3 detik untuk menjawab.
1, 2, 3. Oke, buat kamu yang menjawab C, benar ya. Lanjut ke soal nomor 2. Aku beri waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Nah, buat kamu yang menjawab A, kamu benar ya. Lanjut ke soal nomor 3. Aku beri waktu 3 detik juga untuk menjawab. 1, 2, 3. Buat kamu yang menjawab B, kamu benar ya. Bagus. Nah, kita lanjut ke kesetimbangan asam dan basa. Nah, definisinya apa sih kesetimbangan asam dan basa itu? Kesetimbangan asam dan basa adalah keadaan dinamis ketika laju reaksi ionisasi atau disosiasi asam atau basa sama dengan laju reaksi kebalikannya, sehingga konsentrasi spesies dalam larutan tetap sama. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton atau H+, sedangkan basa adalah penerima atau akseptor proton. Nah, ada 2 jenis larutan homogen dan larutan heterogen. Aku beri waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi larutan homogen adalah campuran yang komposisinya seragam di seluruh bagian dan hanya terdiri dari satu fase. Ciri-cirinya tampak seragam, partikel zat terlalu sangat kecil, tidak mengendap, dan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa. Sedangkan larutan heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak seragam dan terdiri dari lebih dari satu fase. Ciri-cirinya, komponen masih dapat dibedakan, sering terjadi pengendapan, dan dapat dipisahkan dengan metode fisik sederhana seperti penyaringan dan dekantasi. Nah, kita lanjut ke larutan buffer. Ada yang tahu nggak nih larutan buffer itu apa? Aku beri waktu 3 detik buat menjawab. 1, 2, 3. Jadi, larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH hampir konstan ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Buffer ini penting banget buat sistem biologis, misalnya darah, lambung, dan lain-lain. Habis itu ada reaksi kimia laboratorium. Dan terakhir ada proses industri dan farmasi. Biasanya larutan buffer ditulis dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Berikut adalah persamaan reaksi dari Henderson-Hasselbalch. Jadi pH sama dengan pKa ditambah logaritma, jangan dilupakan logaritmanya, basa konjugat per asam lemah. Nah, kita coba kerjain satu soal yuk. Larutan buffer dibuat dari CH3COH 0,20 m dan CH3CO- 0,30 m. Jika pKa 4,76, berapa nilai pH-nya? Di sini kita identifikasi soal terlebih dahulu. Untuk asam, kita tahu nilainya 0,20 m. Untuk basa, kita tahu nilainya 0,30 m. Dan nilai pK 4,76. Kita langsung masukkan saja ke persamaan yang tadi, persamaan Henderson-Hasselbalch. Kita masukkan, dan jangan lupa logaritmanya. Oke. Kita langsung masukkan 4,76 ditambah logaritma 0,30 m per asam 0,20. Di sini kita langsung masukkan ke kalkulator, kita akan mendapatkan hasilnya 4,936. Nilai yang diberikan tidak jauh berbeda dengan nilai pKa-nya, yang membuat ini adalah larutan buffer. Nah, kita lanjut ke titrasi asam basa. Ada yang bisa jelasin nggak titrasi asam basa itu apa?
Aku beri waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi titrasi asam basa adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam atau basa dengan cara mereaksikannya secara stokiometri dengan larutan standar asam atau basa yang konsentrasinya telah diketahui sampai tercapai titik ekuivalen. Ada slogan yang harus kita ketahui di titrasi asam basa. Yang pertama, larutan standar atau titran, larutan asam atau basa dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Selanjutnya ada analit atau titrat, larutan asam atau basa yang konsentrasinya ingin ditentukan. Titik ekuivalen yaitu ketika keadaan saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa sesuai reaksi netralisasinya. Yang terakhir, indikator asam basa seperti reagen digunakan untuk mendeteksi tercapai titik akhir titrasi. Berikut adalah contoh grafik dari titrasi asam basa. Saya menggunakan dari Chemistry LibreText. Ketika asam kuat ditambah basa kuat, grafiknya akan seperti ini, kiri atas. Ketika basa lemah ditambahkan asam kuat, grafiknya akan seperti di kanan atas. Basa kuat ditambah asam lemah, grafiknya akan seperti di kiri bawah. Basa lemah ditambahkan dengan asam lemah, grafiknya akan seperti di kanan bawah. Nah, kita lanjut ke kesetimbangan larutan. Ada yang bisa jelasin nggak kesetimbangan kelarutan itu apa? Aku beri waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Nah, kesetimbangan kelarutan adalah keadaan setimbang antara zat padat yang sukar larut dengan ion-ion di dalam larutan. Pada keadaan ini, laju zat padat melarut sama dengan laju ion-ionnya mengendap kembali. Kelarutan biasanya dinyatakan dengan KSP atau Solubility Product Constant. Nah, konsep KSP seperti pada gambar ini yang saya ambil dari buku McMurray. Nah, kita coba kerjain yuk soal mengenai konsep KSP. Di sini kita diberi konsentrasi Ca2+ 2 kali 10⁻⁴ M dan F- 4,1 kali 10⁻⁴ M. Kita langsung masukkan saja ke rumus yang sudah diberikan. Nilai KSP sama dengan konsentrasi dari Ca12 2 kali 10⁻⁴ dikalikan nilai F-, jangan lupa untuk dikuadratkan. Oke, dan kita langsung masukkan ke kalkulator. Kita akan mendapatkan nilai 3,362 kali 10⁻⁻11. Ini adalah nilai KSP dari CaF2 dengan konsentrasi yang sudah diberikan. Baik. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi nilai KSP? Yang mempengaruhi nilai KSP ada 5. Efek ion senama, pengaruh pH larutan, KSP nya sendiri, pembentukan kompleks, dan suhu. Yang pertama, efek ion senama. Jika ke dalam larutan ditambahkan ion yang sama dengan ion hasil pelarutan garam, maka kelarutan garam akan berkurang. Selanjutnya, pengaruh pH larutan. Garam yang mengandung anion basa lemah seperti CO3-, S2- lebih larut dalam suasana asam. Sedangkan dalam suasana basa tidak larut atau tetap karena tidak ada ion yang mengikat anion basa. Selanjutnya, pembentukan kompleks. Jika ion logam membentuk ion kompleks dengan ligan tertentu,
pelarutan dapat meningkat tajam. Selanjutnya suhu. Jika proses pelarutan endotherm, suhunya akan turun, sedangkan kelarutannya akan naik. Jika proses pelarutannya exotherm, suhunya akan naik, tetapi kelarutannya akan turun. Selanjutnya nilai KSP. Nilai KSP-nya itu sendiri, jika nilai KSP-nya rendah, maka kelarutannya akan rendah juga. Nilai KSP-nya tinggi, kelarutannya akan tinggi juga. Nah, kita lanjut ke pengendapan senyawa ionik. Ada yang bisa jelasin nggak pengendapan senyawa ionik itu definisinya apa, tujuannya apa? Aku berikan waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, definisi pengendapan senyawa ionik adalah proses terbentuknya zat padat atau endapan ketika dua larutan elektrolit dicampur dan menghasilkan senyawa ionik yang sukar larut di dalam air. Tujuannya untuk mengidentifikasi ion dalam larutan, memisahkan zat tertentu, analisis kualitatif dan kuantitatif, proses pemurnian dalam industri. Selanjutnya adalah pemisahan ion dengan presipitasi selektif. Ada definisi dan prinsip dasarnya. Pemisahan ion dengan presipitasi selektif adalah metode untuk memisahkan ion-ion dalam campuran berdasarkan perbedaan nilai KSP-nya dengan cara menambahkan reaksi secara bertahap sehingga satu ion mengendap lebih dahulu daripada ion lainnya. Prinsip dasarnya, ion dengan KSP lebih kecil akan mengendap lebih dahulu. Konsentrasi reaksi ditingkatkan secara perlahan dan endapan dipisahkan sebelum ion lain ikut mengendap. Nah, fungsi asam basa dan kesetimbangan asam basa dalam tubuh itu apa sih? Jadi yang pertama, ada untuk darah, larutan buffer menjaga rentang pH darah dari 7,35 sampai 7,45. Yang kedua adalah dalam gugus fosfat, sel dan cairan intrasel dijaga. Selanjutnya adalah gugus protein, gugus asam basa pada asam amino. Contohnya, hemoglobin membantu mengikat H+ dan CO2. Selanjutnya ada untuk lambung, larutan buffer menjaga HCl agar di rentang pH 1 sampai 2. Nah, fungsinya dalam farmasi itu ada apa aja sih? Aku berikan waktu 3 detik buat menjawab. 1, 2, 3. Jadi yang pertama, untuk kelarutan dan penyerapan obat, untuk stabilitas dari suatu obat. Yang kedua adalah obat sirup, obat tetes mata, dan injeksi. Obat-obat ini dibuat dalam larutan buffer, agar pH tetap stabil. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya mengenai konsep asam basa dan kesetimbangan asam basa. Semua materi yang saya jelaskan diambil dari buku McMurray. Oke, sekian dan terima kasih.